Kalau kalian dikasih berita ini sama ini, kalian bakal lebih percaya yang mana? Sebagian besar orang pasti bakal lebih percaya yang ini kan? Padahal, berita yang ini nggak 100% benar. Ini tuh disebut manipulasi informasi. Kalau sebelumnya kita menjadi polisi untuk mengecek fakta-fakta berita, sekarang kita bakal jadi psikolog atau intelijen yang mengungkap taktik-taktik manipulasi informasi. Apa sih manipulasi informasi itu? Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Dia dari absen 8 kelas 11-12. Manipulasi informasi itu akan menjelaskan tentang apa itu jadi manipulasi teman-teman, informasi. Yang lebih berbahaya daripada berita yang 100% salah, itu tuh adalah berita yang memanipulasi kita. Dia tuh ngasih ngasih fakta, ngasih kebenaran, tapi gak 100% benar. Kebanyakan itu tuh dibumbui oleh kalimat-kalimat yang menggiring opini dan juga memprovokasi kita sebagai pembaca untuk mempercayai beritanya. Contohnya kayak berita yang satu ini, berita tentang DPR yang joget-joget di saat kerja karena naik gaji. Padahal faktanya memang mereka joget-joget, tapi bukan karena naik gaji, melainkan karena menghargai orkestra yang ditampilkan oleh Universitas Unhar. Kayak gitu. Babak kedua, senjata para manipulator. Bagian ini membahas 3 teknik manipulasi utama dengan contoh nyata. Yang teknik pertama ada pembikaian atau dalam kurung framing. Teknik ini menyajikan informasi dari sudut pandang tertentu untuk memengaruhi kesimpulan audiens. Contohnya adalah 2 judul berita yang berbeda tentang gaji DPR tembus 1 juta per bulan. Yang kedua ada teknik pembebanan emosional atau emotional loading. Teknik ini menggunakan kata-kata yang memancing emosi, marah, takut, bangga, untuk memastikan logika kritis pembaca. Contohnya adalah perbandingan frasa seorang pria ditangkap polisi dengan seorang monster tak berperasaan berhasil diciduk aparat. Teknik yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nadine. Kepada Nadine dipersilahkan. Halo, nama saya Nadine Kirana dari absen 25. Saya akan menjelaskan babak kedua melanjutkan penjelasan dari rekan saya Rival, yaitu menggunakan data di luar konteks, menampilkan data atau statistik yang benar, tetapi dengan cara yang menyesatkan. Contohnya adalah judul berita yang menyatakan kenaikan kasus kejahatan meroket 100% dari 5 menjadi 10 kasus, yang secara teknik benar tapi manipulatif karena tidak menunjukkan gambaran besarnya. Selanjutnya, babak ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya Siti Fatimah. Nama saya Siti Fatimah dari absen 36. Saya di sini mau menjelaskan yang babak ketiga. Nah, di babak ketiga kita bisa melihat bagaimana caranya senjata-senjata yang tadi sudah teman saya sampaikan digunakan secara bersamaan. Nah, contohnya tuh isu tentang gaji DPR yang tembus sampai 100 juta per bulannya. Nah, pada masa ini tuh banyak masyarakat yang memposting di sosial media yang bilang gaji DPR 100 juta per bulannya, sementara rakyat menderita. Kalimat seperti ini juga tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga mengandung 3 teknik disinformasi sekaligus. Yang pertama, framing atau pembingkaian. Unggahan ini menyajikan berita dari sudut pandang tertentu, seolah-olah DPR itu rakus dan tidak peduli rakyat, padahal tidak dijelaskan konteksnya. Nah, misalnya tuh tidak disebutkan bahwa uang 100 juta itu sudah termasuk tunjangan dan biaya operasional, bukan hanya gaji bersih. Nah, yang kedua yaitu emotional loading, yaitu pemilihan kata-kata yang memancing emosi. Kata seperti menderita, rakus, atau hidup bermewah-mewah sengaja dipakai supaya pembaca langsung marah dan tidak berpikir kritis. Nah, yang ketiga, mereka juga memakai data dari luar konteks. Angka 100 juta itu memang benar, tapi kalau dijumlahkan semuanya. Tapi mereka tuh menyajikan penyesatan karena membuat semua orang tuh mengira bahwa uang itu tuh masuk ke kantong pribadi anggota DPR. Jadi, kalau kita lihat, ketiga teknik ini tuh bekerja sama untuk membentuk opini negatif dan membuat masyarakat cepat percaya tanpa sepakat memeriksa kebenarannya. Itulah contoh bagaimana sebuah kampanye disinformasi bisa tampak meyakinkan, padahal isinya tuh tidak sepenuhnya benar. Nah, dalam kampanye disinformasi, framing digunakan untuk membentuk pandangan negatif terhadap suatu pihak. Kemudian, emotional loading ditambahkan dengan kata-kata yang
memancing emosi agar pembaca tuh cepat marah dan percaya. Sementara data di luar konteks disertakan untuk memberi kesan seolah-olah informasi tersebut benar. Ketiganya tuh bekerja sama sehingga peran disinformasi tampak meyakinkan padahal menyesatkan. Nah, oke, lanjut, ada kesimpulannya. Kesimpulannya, manipulasi informasi adalah upaya sengaja untuk menyesatkan publik melalui pembingkaian fakta dan juga memicu emosi dan penyajian data di luar konteks agar tampak meyakinkan. Di sisi lain, mobilitas jarak jauh itu memberikan manfaat bagi bisnis melalui efisiensi, memakan biaya, dan juga keberagaman karyawannya. Dalam menghadapi manipulasi, pembaca itu didorong untuk menjadi pembaca informasi yang sangat kritis gitu. Saat membaca berita ataupun informasi yang lainnya, pembaca itu tidak hanya harus bertanya apa informasinya, tetapi juga mempertanyakan mengapa informasi ini disajikan dengan cara seperti ini gitu. Pertanyaan reflektif yang terakhir ini sangat penting ya, karena bertujuan untuk mendeteksi upaya manipulasi yang memanfaatkan emosi dan juga cara penyajian untuk mempengaruhi pola pikir pembaca gitu. Dengan langkah ini, kita dapat menjadikan pembaca yang lebih bijak dan juga tahan terhadap disinformasi begitu.